Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato At-Timyati di dalam kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Beliau berkata, aktivitas membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang paling utama, taqarrub teragung, dan merupakan ketaatan terbesar. Di dalamnya terdapat pahala yang besar dan ganjaran yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan penolong kita kelak pada hari kiamat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Orang yang sibuk membaca Al-Quran setiap hari, maka dia akan mendapatkan anugerah sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi yang bersumber dari Allah, bahwa Allah berfirman, siapa saja yang cukup sibuk membaca Al-Quran dan berzikir, niscaya kuberikan kepadanya anugerah paling utama yang pernah kuberikan kepada mereka yang berdoa. Perumpamaan keutamaan kalam ilahi dibanding ucapan yang lain seperti keutamaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Beliau bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sepi seperti kuburan. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran di dalam rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yudayyaqu ala ahlihi. Bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Sayyidina Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya sebuah rumah akan terasa lapang dan luas bagi penghuninya, akan sering dikunjungi para malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan bertambah banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan di dalamnya jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Sebaliknya sebuah rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat pun enggan masuk ke dalamnya, bahkan malah setan yang sering masuk ke dalamnya, serta sangat sedikit kebaikannya jika di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Demikian banyaknya anjuran Rasulullah, para sahabat Rasulullah, dan para ulama agar kita melazimkan membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Boleh kapan saja kita melakukannya, namun di antara waktu terbaik untuk membaca Al-Quran
adalah waktu maghrib. Setelah kita selesai menunaikan sholat maghrib, disambung dengan membaca zikir dan doa, alangkah baiknya kita sempatkan membaca Al-Quran. Kita boleh memilih beberapa surah pilihan. Kita baca habis maghrib di rumah kita. Boleh membaca 3 surah pilihan ini, yakni surah Yasin, surah Al-Mulk, dan surah Al-Waqi'ah. 3 surah pilihan ini sudah sangat masyhur di kalangan para ulama dan kita semua kaum muslimin. Surah Yasin jika kita baca pada waktu malam, kita akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Surah Al-Mulk atau surah Tabarak kita amalkan setiap malam, kelak di alam kubur kita dibela dan dijaga dari siksa kubur. Bahkan hari kiamat surah Al-Mulk akan datang membela kita dari hiruk pikuknya hari kiamat, sehingga akhirnya kita selamat dari siksa neraka dan akhirnya kita masuk surga. Surah Al-Waqi'ah ini surah kekayaan. Siapa yang melazimkannya setiap malam akan selamat dari hidup susah, selamat dari hidup miskin, dan insya Allah akan mendapatkan kecukupan rezeki. Jika kita tak sanggup membaca 3 surah ini sekaligus, kita bisa membaginya setiap 3 malam. Malam pertama surah Yasin, malam kedua surah Tabarak, dan malam ketiga surah Al-Waqi'ah. Atau kita pilih salah satunya untuk kita lazimkan setiap malam. Jika kita tak sempat membacanya, kita bisa membaca 3 surah pendek, yakni surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Atau membaca ayat kursi atau ayat apa saja yang kita hafal dan sanggup membacanya. Intinya jangan pernah melewatkan waktu maghrib tanpa membaca Al-Quran. Semoga kita sanggup melazimkan membaca Al-Quran setiap malam, khususnya 3 surah pilihan ini, yakni surah Yasin, surah Al-Mulk, dan surah Al-Waqi'ah. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.